Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brenda Chandra. Jadi di video sebelumnya kita telah membahas mengenai struktur sosial, mulai dari pengertian hingga ke unsur-unsur dari struktur sosial. Nah, di mana kita juga telah mengetahui struktur sosial itu merupakan suatu tingkatan, tantangan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kita juga telah mengetahui bahwa klasifikasi struktur sosial itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Nah, saya telah katakan di video sebelumnya bahwa untuk materi stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial kita akan bahas di video selanjutnya. Dan khusus untuk video kali ini saya akan membahas materi mengenai stratifikasi sosial, yang dimana nanti saya akan memaparkan tentang pengertian, fungsi, faktor, hingga sifat-sifat dari stratifikasi sosial. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan video mengenai stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Jadi, stratifikasi sosial secara umum adalah pengelompokan anggota masyarakat dengan cara bertingkat atau vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan dan sosial yang artinya adalah masyarakat. Menurut Gaetano Mosca, yaitu seorang sosiolog asal Italia, pengelompokan masyarakat tersebut berkaitan dengan konsep kekuasaan, yaitu ada sekelompok masyarakat yang memang lebih berkuasa apabila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Selain soal kekuasaan, stratifikasi sosial terbentuk karena berkaitan pula dengan konsep status sosial. Konsep status sosial tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog asal Amerika Serikat bernama Ralph Linton. Menurut seorang ahli bernama Pitirim A. Sorokin dalam bukunya yang berjudul Social Stratification, ia mengemukakan bahwa stratifikasi sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat dalam lapisan kelas secara hierarkis atau bertingkat. Lalu, apa saja fungsi dari stratifikasi sosial? Nah, jadi ada 6 fungsi dari stratifikasi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Yang maksud bersifat objektif itu seperti tingkat kekayaan, penghasilan, kewenangan, jabatan maupun kedudukan seseorang. Yang kedua, menentukan prestise serta penghargaan. Maksudnya adalah sistem tingkatan strata sosial ini bersangkutan pada prestise serta penghargaan seorang individu. Contohnya, ketika ada seseorang yang memiliki keturunan keluarga kerajaan atau keraton, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan gelar kebangsawanan sebagai penghargaan maupun prestise yang ia miliki. Yang ketiga, kriteria dari sistem pertentangan. Kriteria sistem pertentangan tersebut dapat diperoleh dengan kualitas pribadi, kerabat tertentu, keanggotaan kelompok, wewenang maupun kekuasaan. Yang keempat, menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Hal ini disebabkan karena setiap strata sosial ditandai dengan pangkat maupun simbol yang menunjukkan kedudukan, peran khusus, serta standar dari tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Yang kelima, sebagai alat solidaritas antar individu atau antar kelompok. Yang keenam atau fungsi terakhir dari stratifikasi sosial adalah sebagai pemersatu bangsa yang dapat mengkoordinasikan serta mengharmonisasikan setiap unit yang ada di dalam struktur sosial tersebut. Kita masuk ke pembahasan mengenai faktor-faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Jadi, pada umumnya, stratifikasi sosial itu terbentuk melalui dua cara, yaitu yang pertama secara ilmiah dengan selaras melalui pertumbuhan masyarakat, yang kedua dengan disengaja atau direncanakan oleh manusia. Akan tetapi, dasar-dasar yang menjadi faktor dari terbentuknya stratifikasi sosial ada 4 faktor, yaitu yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan ini terbentuk sebab ada faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankannya. Adanya kewenangan dan kekuasaan ini untuk mengukur kepemilikan kekuatan seseorang dalam mengatur sekaligus menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Orang yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan paling besar yang nantinya akan menempati lapisan paling atas dalam masyarakat. Faktor kedua adalah kekayaan. Jadi faktor lain yang dapat membentuk adanya stratifikasi sosial adalah kekayaan. Sebab orang yang memiliki kekayaan atau memiliki penghasilan tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Yang ketiga, kehormatan. Kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki atau kekuasaannya. Kehormatan seseorang juga diukur dari cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat tradisional, seorang individu yang paling dihormati biasa disebut sebagai tetua adat. Tetua adat adalah seorang pemimpin di masyarakat yang pernah memiliki jasa besar pada masyarakat di masa lalunya.
Yang keempat atau yang terakhir dari faktor terbentuknya stratifikasi sosial adalah ilmu pengetahuan. Maksudnya, orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, maka ia dapat menempati posisi lapisan sosial paling atas dalam masyarakat. Terakhir, kita akan bahas mengenai sifat dari stratifikasi sosial. Pertama, stratifikasi sosial terbuka. Sifat terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dengan mobilitas yang cukup besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik horizontal maupun vertikal. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan harus melalui sebuah perjuangan yang berat, akan tetapi kemungkinan seorang individu untuk berpindah strata sosial tetap selalu ada. Contoh dari sifat stratifikasi terbuka adalah seorang anak yang bapaknya bekerja sebagai tukang becak. Anak tersebut dengan gigih berusaha menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian, karena kecerdasan dan kemampuannya, ia mendapatkan beasiswa hingga menjadi lulusan terbaik. Lalu ia bekerja di salah satu pekerjaan ternama. Pencapaian dari sang anak tersebut termasuk salah satu faktor dari terbentuknya stratifikasi sosial. Sebab ia mulanya berasal dari lapisan rendah, kemudian karena berusaha ia berhasil menuju ke lapisan menengah atau teratas. Tidak hanya itu saja, ia juga mengangkat derajat dari orang tuanya. Kegigihan seseorang bisa termasuk menjadi faktor dari terbentuknya stratifikasi sosial, dan penentu seseorang bisa berpindah lapisan atau tingkatan kelas dari terbawah menjadi teratas. Yang kedua, sifat dari stratifikasi sosial yaitu stratifikasi sosial tertutup, di mana stratifikasi sosial yang bersifat tertutup ini sifatnya diskriminatif. Karena bentuk kedua dari stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas secara vertikal, sebab setiap anggota dari strata sosial hanya akan melakukan mobilitas horizontal saja. Contohnya adalah sistem kasta yang menentukan hak waris seseorang, seperti sistem kasta pada kerajaan Inggris atau kerajaan lain di Eropa. Seseorang yang menjadi keturunan raja ataupun ratu maka sudah pasti mendapatkan warisan atau dapat meneruskan tahta dari sang raja maupun sang ratu. Yang ketiga atau sifat terakhir dari stratifikasi sosial yaitu stratifikasi sosial campuran. Nah, bentuk ketiga dari sifat stratifikasi sosial adalah gabungan atau campuran antara stratifikasi tertutup dengan stratifikasi terbuka. Sehingga bentuk stratifikasi campuran ini atau gabungan memiliki sifat yang mirip dengan kedua bentuk stratifikasi lainnya. Nah, dalam stratifikasi sosial bersifat campuran atau gabungan ini, seorang individu dapat berpindah ke lapisan atau tingkat sosial yang lain dengan cara pindah ke daerah yang lapisan sosialnya memiliki sifat terbuka. Contohnya, ketika ada seorang individu yang memiliki kasta sudra, maka ia bisa berpindah ke daerah yang masyarakatnya tidak mengenal atau menganut sistem kasta. Nah, contoh lain dari sifat stratifikasi campuran ini adalah sistem kasta di Bali, yang membuat masyarakat setempat sulit berpindah kedudukan. Akan tetapi, stratifikasi ini membuat orang yang memiliki kasta yang paling tinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Meskipun masyarakat Bali akan kesulitan untuk berpindah kasta di daerah tersebut, akan tetapi mereka tetap bisa berpindah kedudukan dengan berpindah ke wilayah lainnya. Nah, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai stratifikasi sosial. Mohon maaf apabila di dalam saya menyampaikan materi stratifikasi sosial masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Semoga materi stratifikasi sosial yang saya paparkan atau sampaikan dapat bermanfaat bagi yang sedang mempelajari stratifikasi sosial juga. Sekian dari saya Brenda Chandra. Terima kasih.